Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Gilang Baik Nur Gimnastiar dengan NIM 21812141011, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, program studi akuntansi, akan melakukan sebuah wawancara terkait produk UMKM yang ada di Purworejo. Oke, jadi di sini saya sudah bersama salah satu penggiat UMKM di Purworejo, yaitu Mas Arga Muhammad Latif, di mana dia merupakan seorang owner dari UMKM Arga Brownies. Untuk UMKM yang dijalankan itu di bidang F&B, lebih tepatnya itu brownies atau bakery semacamnya itu. Kita itu hanya produksi brownies panggang, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita ekspansi buat produksi brownies kukus dan varian-varian yang lain. Meskipun kita masih hanya fokus pada satu varian yaitu brownies panggang, tapi juga di situ juga banyak varian-varian dari brownies panggangnya, juga ada yang rasa coklat brownies panggangnya. Itu kita beri nama Arga Brownies. Untuk yang produk kedua itu ada Arga Blondie. Arga Blondie itu sebenarnya sama kayak Arga Brownies rasa coklat, tapi ini rasa susu. Nah, untuk produk yang ketiga itu ada Arga Brownies Marmer. Untuk Arga Brownies Marmer ini basicnya itu dari kedua produk tadi, yaitu yang Blondie sama Brownies. Cuma kita dibikin lapis. Jadi harga brownies marmer ini kita brownies lapis dari rasa susu dan rasa coklat. Nah, terus udah berjalan itu kita, karena kita udah buka sekitar awal tahun 2013, akhir tahun 2012 itu kita beberapa tahun kita udah jalan, lalu kita pada saat COVID kemarin tahun 2019-an akhir, kita inovasi biar orang itu nggak bosen dengan produk kita. Nah, kita bikin inovasi produk yaitu brownies mix sama Nutella brownies siram susu gitu. Untuk alasan kenapa memilih produk atau usaha ini, karena kita lihat masalah apa yang ada di pasaran gitu. Sebelum kita mulai usaha, karena pada dasarnya kita berjualan itu untuk memecahkan permasalahan apa yang ada di pasar. Baru kita kasih solusi, kita jual produk ini gitu. Karena di pasaran itu banyak orang yang butuhin roti atau semacamnya itu untuk hantaran. Lah, kita produksi brownies ini gitu. Sebenarnya udah ada beberapa kompetitor yang lain, cuma kita mampu bersaing dengan value yang kita punyai dan kita tawarkan untuk para calon konsumen, atau kita tawarkan di pasaran gitu. Nah, untuk analisis SWOT yang pertama itu ada kekuatan atau strength. Nah, ada keunggulan yang kita tawarkan atau amunisi dari produk kita atau usaha yang kita jalankan itu. Pertama, karena awal-awal dulu kebanyakan masih packaging, masih pakai menggunakan mika, kita udah pakai packaging yang lebih kalau looks-nya itu lebih menarik konsumen. Kita udah pakai kardus dengan desain yang sedemikian rupa,
packagingnya agar dapat menarik calon konsumen. Kita juga udah punya legalitas halal yang jelas, udah terdaftar di PIRT juga kita udah punya. Terus yang jelas kita juga banyak varian rasa kayak yang tadi kita bicarakan, yang tadi kita sebutin udah. Terus kita punya bonus kalau emang mereka konsumen memesan dengan partai besar. Yang selanjutnya itu produk kita itu bisa tahan lama meskipun nggak ditaruh di dalam lemari pendingin. Kita bisa sampai kurang lebih 5-7 hari di suhu normal. Nah, untuk kekuatan atau strength-nya itu. Untuk weakness atau kelemahan, ada beberapa kelemahan dari kita. Karena di masa sekarang kita belum mampu memaksimalkan media sosial untuk kita sebagai wadah untuk promosi secara maksimal, kita belum. Tapi kita sudah memanfaatkan beberapa media sosial sih, seperti Instagram dan Facebook ataupun TikTok. Kita juga buat sarana promosi di situ. Yang kedua itu kita masih belum sepenuhnya pakai teknologi. Masih ada beberapa bagian dalam proses produksi yang kita masih pakai tenaga manusia biasa gitu. Untuk peluang opportunities itu yang jelas karena kita buka usaha ini di Purworejo. Purworejo itu kan culture-nya itu kalau ada hajatan itu pasti pakai hantaran, itu pasti pakai hantaran, misal kue dan sebagainya gitu kan. Nah, kita peluangnya ada di situ. Banyak orang yang punya hajat seperti itu. Terus yang jelas karena kita mengeluarkan varian baru atau inovasi baru, itu menjadi target pasar kita yang banyak disukai oleh anak-anak muda zaman sekarang, bisa untuk acara ulang tahun gitu. Untuk ancaman sendiri dari SWOT itu, yang pertama jelas kompetitor sejenis, itu jelas ancaman. Terus yang kedua ada harga bahan baku, karena mostly kebanyakan bahan baku dari kita itu bahan bakunya dari bahan pokok, misalkan telur. Nah, harga telur itu tidak tentu, kadang naik, kadang turun, kadang tinggi sekali, kadang juga sedengan. Apalagi sekarang minyak dan sebagainya itu kan masih harganya masih tinggi. Nah, itu salah satu ancamannya. Untuk analisis five forecast, yang pertama itu adanya ancaman dari atau kompetitor yang baru. Nah, dari kami itu tentunya kita selalu mengikuti perkembangan zaman atau tren yang ada di masyarakat. Seperti kita itu tadi yang melakukan inovasi dari produknya. Kita tidak hanya melakukan inovasi dari produk, tapi kita juga dari pelayanan, dan kita tetap mempertahankan kualitas yang ada. Dan kita juga selalu melakukan promosi-promosi yang banyak disukai oleh target pasar kita, seperti itu. Untuk yang kedua itu ada kekuatan tawar-menawar dari supplier. Nah, di sini kita menekankan pada supplier kita ada dari packaging. Kita kerjasama dengan mereka, terus kita juga kerjasama dengan supplier bahan baku
buku pokok seperti itu, kita menekankan standar produk yang tinggi. Karena apa? Karena pada dasarnya eh, kita menekankan tersebut untuk menghasilkan output yang maksimal dari produk kita. Ketika produk kita maksimal, konsumen melihat produk kita dengan value yang tinggi, mereka memberikan nilai yang tinggi, maka itu keuntungan bagi produk kita atau usaha yang kita jalankan. Nah, untuk yang ketiga itu terkait dengan tawar-menawar pembeli. Nah, karena pasar kita ada di orang-orang yang punya hajat, terus kita juga konsinyasi sama outlet-outlet partner, tentunya kita juga selalu menerima masukan dari konsumen ataupun outlet partner untuk kita jadikan bahan evaluasi ke depannya agar usaha yang kita jalankan itu jadi lebih baik. Tentunya juga kita mencari cara gimana agar konsumen itu puas. Nah, tidak hanya itu, kita juga selalu mendengar apa sih yang konsumen itu butuhin. Kita juga selalu membuka diskusi. Nah, dari adanya media sosial itu kan lebih memudahkan kita untuk membuka saran-saran yang masuk dari target-target pasar kita. Nah, untuk yang keempat itu dari ancaman dari produk pengganti. Nah, tidak bisa kita hindari, tentunya banyak produk-produk lain, kompetitor yang lain yang sejenis atau bahkan bisa jadi produk pengganti itu bisa masuk ke pasar kita juga. Tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi. Nah, antisipasi atau manajemen strategi dari kita, tentunya kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik, value yang terbaik, dan juga kita selalu meyakinkan konsumen bahwa produk yang kita jual di pasaran itu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, dan juga kita selalu melakukan inovasi-inovasi agar tidak membosankan bagi konsumen seperti itu. Kita juga selalu kita selalu royal kepada konsumen yang sudah pernah membeli produk kita. Ada beberapa cara yang kita lakukan untuk agar konsumen yang sudah pernah membeli produk kita tetap bisa membeli di produk kita. Untuk yang terakhir itu ancaman dari kompetitor atau pesaingnya, manajemen strateginya. Yang dulunya kompetitor pakai packaging yang pakai mika, kita sudah pakai kardus dengan desain yang dapat menarik konsumen. Sampai sekarang mereka juga sudah mengganti pakai packaging yang seperti yang kita gunakan. Nah, itu gimana manajemen yang kita lakukan? Tentunya kita tetap melakukan inovasi. Kita tetap melakukan inovasi dan adanya diferensiasi atau pembeda dari produk dari kompetitor, entah itu dari produknya ataupun dari segi pelayanan ataupun dari segi apapun itu, kita harus punya diferensiasi atau pembeda agar konsumen itu dapat memilih produk yang kita tawarkan seperti itu. Jadi itu tadi wawancara saya dengan Mas Arga terkait UMKM yang ia jalani, juga analisis SWOT-nya serta 5 forces-nya.
Terima kasih kepada Mas Arga atas waktu yang telah diberikan. Jangan lupa untuk follow Instagram dari Arga Brownies. Mari kita dukung UMKM agar lebih baik lagi dan lebih maju ke depannya.